Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh siswa SMK HKT 2 Purwareja Kelampok, baik itu jurusan TKRO, TBSM, TBO, dan juga TKJ. Semoga kalian seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam bahagia. Untuk kali ini kita di simulasi dan komunikasi digital masuk ke materi Petaminda. Dan sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa untuk guru pengampu di simulasi dan komunikasi digital itu ada 6 orang. Untuk di otomotif atau TKRO, TBSM, dan TBO itu ada Pak Slamet Pujianto, kemudian yang kedua ada Pak Falahuddin Alpoadi, kemudian yang ketiganya itu ada Bu Siti Rohimah. Dan untuk di TKJ itu ada 3 orang juga, 3 orang guru, yaitu Pak Anom Sunariatmo, itu yang pertama, kemudian yang kedua saya sendiri, Pak Maman Suryaman, kemudian yang ketiga Bu Rusumu Siami. Jadi ada 6 orang. Kebetulan untuk kali ini yang menyampaikan materi Petaminda itu adalah saya. Kemudian di materi Petaminda, kompetensi dasarnya itu masuk ke titik 3.2, menerapkan metode Petaminda. Kemudian yang 4.2-nya yaitu membuat Petaminda. Ini menerapkan metode Petaminda dan membuat Petaminda. Jadi intinya kalian mulai mengenal Petaminda, kemudian setelah itu kalian harus bisa membuat Petaminda. Kemudian sebelum kita mempelajari apa itu Petaminda, kalian perhatikan dulu di layar bahwa ini saya tunjukkan contoh yang hasil dari pembuatan Petaminda. Kebetulan ini yang saya tunjukkan adalah tentang lingkaran. Kemudian di sini dibagi 3, ada unsur, luas dan keliling, kemudian ada sudut dan seterusnya. Ini menyebar menjadi poin-poin tertentu. Ini merupakan ide pokok utamanya di sini, atau tema utamanya itu ada di atas kelihatan tunggal. Ini contoh Petaminda untuk materi lingkaran. Coba saya tunjukkan lagi untuk yang kedua, contohnya seperti ini. Ini tentang Petaminda materi besaran listrik. Jadi ini pokok utamanya, kemudian dibagi lagi menyebar bercabang. Ada 1 ampere, volt, hambatan dan seterusnya. 1 cabang lagi bercabang-cabang dan seterusnya, menjadi poin-poin tertentu. Kemudian supaya lebih paham lagi, ini saya tunjukkan sebagai apersepsi atau sebagai rangsangan bagi kalian stimulusnya. Ini ada Petaminda liburan keluarga, berarti bentuknya seperti rencana kegiatan. Ini ada liburan keluarga, siapa, transportasi. Ini makin mencabang. Nah, kemudian 1 cabang itu bercabang lagi menjadi lebih detail. Lanjutkan. Kemudian ini contoh lagi Petaminda atau dalam bahasa Inggrisnya mind map, gaya belajar. Ini pusatnya gaya belajar, ada kinestetik, visual, auditori, dibagi menjadi 3. Kinestetiknya ada umum, eksternal dan seterusnya, menjadi bercabang lebih detail lagi semuanya. Itu mungkin yang saya contohkan. Jadi beberapa dari contoh hasil pembuatan Petaminda. Petaminda itu apa? Petaminda itu sama dengan peta konsep. Jadi yang terkenal itu ada yang mengatakan Petaminda, ada yang mengatakan peta konsep, atau juga ada yang mengatakan peta pemikiran. Dalam bahasa Inggrisnya itu disebut sebagai mind mapping. Jadi di luar sana, di luar negeri itu terkenal dengan istilah mind mapping. Pokoknya adalah pemetaan ide, pikiran, rencana dalam bentuk visual berupa diagram yang saling berhubungan. Jadi pemikiran seseorang yang ditumpahkan ke dalam gambar seperti tadi.
Hasilnya seperti tadi yang saya contohkan, ada gambar, bulatan, dan lain sebagainya, cabang-cabang. Kemudian untuk pertama kalinya itu peta minda itu dikenalkan atau dikembangkan oleh seorang psikolog yang berasal dari Inggris yang bernama Tony Buzan. Itu orang yang pertama kali memperkenalkan tentang peta minda, atau di sana disebutnya mind mapping. Mind mapping atau peta minda ini dirancang secara khusus untuk dapat mempermudah kita dalam mempelajari dan juga menuangkan pikiran terhadap suatu permasalahan. Jadi sebelum saya tunjukkan metode peta minda, jadi peta minda ini dapat digunakan untuk memvisualisasikan atau menggambarkan rencana juga pikiran dengan cara yang lebih baik. Bisa digunakan agar membuat alur kerja lebih teratur dan berurutan. Kemudian peta minda itu untuk mengembangkan sebuah gagasan atau ide pokok dari seorang. Juga membantu dalam membuat kerangka atau rencana suatu cerita. Misalnya sebagai penulis, itu untuk memudahkan. Kemudian membantu dalam memetakan suatu ide pikiran agar lebih sistematis. Juga peta minda ini dibuat supaya memudahkan atau lebih mudah untuk memahami sesuatu. Nah, kaitannya kalian sebagai siswa berarti membantu agar lebih mudah dalam memahami materi pelajaran. Nah, ada baiknya nanti kalau sudah bisa kalian buat peta mindanya dari setiap pelajaran. Itu akan lebih memudahkan kalian untuk mempelajari dan memahami. Peta minda ini sangat bermanfaat untuk merangsang kinerja otak kanan dan otak kiri secara bersamaan. Nah, kalau dirumuskan begini. Jadi manfaat peta minda itu membantu mempercepat mengingat dan memahami materi pelajaran. Kemudian yang kedua, memudahkan mengingat hal penting dalam perencanaan. Kemudian yang ketiga, memudahkan kalian sebagai siswa menginterpretasikan perancangan atau menginspirasi perancangan. Itu misalnya perancangan struktur organisasi atau rencana kegiatan dan alur cerita. Kemudian yang keempat, memudahkan dalam mengulang ringkasan uraian yang telah dibuat. Dan yang terakhir, memudahkan dalam berkolaborasi ide pikiran dengan teman lain. Maksudnya, jadi pikiran atau gagasan yang sudah tercurahkan di gambar di peta minda itu kita bisa serahkan ke teman lain. Jadi secara langsung teman kita itu bisa membaca alur atau ide pokok pikiran yang kalian pikirkan karena sudah tercurah di dalam peta minda. Kemudian prinsip dasarnya peta minda ini adalah dengan menggunakan teknik curahan gagasan dengan menggunakan kata kunci, di mana kata kuncinya bisa bebas berupa tulisan atau tulisan itu disertai dengan gambar, simbol, dan lain sebagainya. Jadi jika diibaratkan peta minda itu atau peta konsep ini seperti pohon dengan akar, ranting, dan daun-daunnya. Nah, kata kunci, di mana kata kunci yang digunakan itu disarankan hanya satu kata kunci tunggal. Tahapan membuat peta minda. Pertama itu buat subjek atau judul. Langkah pertama, tentukanlah subjek judul yang akan dibahas. Tuliskanlah di bagian tengah peta minda karena subjek ini akan menjadi senter dalam peta minda. Kemudian yang kedua, buat cabang-cabang utama. Jadi kalau sudah membuat subjek judul di tengah-tengah, nanti itu direncanakan untuk membuat cabang-cabang utamanya. Jadi tulislah cabang utama, ide-ide yang terlintas yang terkait dengan subjek. Kemudian kembangkan cabang-cabang utama.
Setelah cabang-cabang utama dibuat, langkah selanjutnya adalah melebarkan cabang utama atau membuat lebih detail. Jadi cabang-cabang utama yang telah dikembangkan juga dapat dikembangkan lagi. Jika ada ide yang lebih rinci lagi yang perlu dituangkan. Gitu. Kemudian untuk aplikasi Petaminda. Yang pertama itu yang berbasis Windows. Jadi aplikasi Petaminda itu ada dikelompokkan menjadi 3. Ada yang berbasis Windows, misalnya Xmine. Nah ini itu berbayar. Kemudian maksudnya MineMaster. Ini juga aplikasi berbayar. Kemudian ada FreeMine. Nah ini untuk gratis karena bersifat open source. Jadi kalau kalian misalnya mau menginstal di komputer menggunakan aplikasi Petaminda, itu gunakan yang FreeMine aja. Ini gratis open source. Jadi kita nggak perlu bayar. Jadi syaratnya ini untuk aplikasi FreeMine itu harus diinstalkan dulu aplikasi Java. Tapi tidak perlu bingung karena pada saat install itu nanti akan disediakan langsung, akan ditanyakan apakah akan diinstal Java-nya karena memang perlu menginstalkan Java. Nah ini untuk yang berbasis Windows. Kemudian yang kedua itu berbasis Android. Ini untuk yang berbasis Android itu cukup banyak. Ada MiMine, kemudian MindMap and Concept dan lain-lain. Kenapa saya tuliskan lain-lain itu saking banyaknya di Play Store itu yang menyediakan aplikasi berbasis Android untuk aplikasi MindMap atau Petaminda ini. Nah untuk di pelajaran simulasi dan komunikasi digital itu kita akan menggunakan yang ini, yang MiMine. Jadi kalian harus install ini ya, kita belajar membuat Petaminda. Kemudian untuk yang ketiga yaitu yang berbasis web. Untuk yang berbasis web itu saya contohkan ada 3 melalui MineMaster, kemudian MindMap, kemudian MindMap. Nah ini semuanya berbasis web atau online. Jadi diharuskan kalian untuk biasanya login terlebih dahulu. Dan jelas harus ada koneksi internetnya. Nah, kemudian dari ketiga ini yang berbasis Windows, berbasis Android dan berbasis web, kita belajar membuat Petaminda atau mind mappingnya itu menggunakan aplikasi apa. Nah, supaya kalian bisa mempraktekkan semuanya, itu kita pakai yang berbasis Android, MiMine. Jadi setelah kalian mengikuti pelajaran kali ini, kalian dipersilakan untuk menginstal aplikasi dari Play Store. Itu dari yang MiMine ini, biar kita sama. Nah, ini aplikasi yang harus diinstal di HP untuk persiapan pertemuan minggu depan. Nah, ini ya. Contohnya biar nggak salah, saya tunjukkan MiMine Easy Mind Mapping yang buatan CryptoBiz. Ini logonya, supaya kalian tidak salah untuk menginstal. Jadi untuk pertemuan depan kalian sudah menginstal ini. Jadi pas ketemu lagi dengan simulasi digitalnya dengan saya atau dengan Bapak Ibu guru yang lainnya, itu kalian sudah siap. Ya, ini cukup ringan aplikasinya. Begitu untuk pertemuan kali ini. Ini merupakan pertemuan Petaminda bagian pertama. Jadi untuk minggu depan itu pertemuan Petaminda bagian kedua. Insya Allah setelah pertemuan bagian kedua kalian akan memahami atau bisa membuat Petaminda atau peta konsep dalam bahasa Inggrisnya, yaitu mind mapping. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.